Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulatiningsi dari kelas manajemen 2G. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah literasi teknologi mengenai etika dan isu sosial yang ada di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika dan isu sosial di masyarakat dengan studi kasus menganalisis etika dan masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi pada zaman sekarang tidak hanya menghubungkan berbagai negara yang ada di dunia, namun dapat memberikan efek untuk masyarakat menuju ke dunia yang lebih modern. Banyak aktivitas manusia yang menggunakan sistem informasi yang lebih mendominasi, sehingga tidak dipungkiri terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, dalam perkembangan sistem informasi yang ada di masyarakat, memerlukan kondisi sistem informasi yang berdasarkan etika dan sistem keamanan yang baik. Adapun etika dalam menggunakan teknologi informasi di lingkungan masyarakat, penggunaan teknologi informasi dapat berguna untuk mengatasi masalah dan memudahkan dalam pekerjaan. Etika bagi masyarakat yang menggunakan teknologi adalah tidak melakukan atau menggunakan sistem informasi yang bajakan yang dapat merugikan pembuat sistem informasi yang orisinil. Menghormati hak cipta yang dimiliki oleh pembuat sistem informasi. Oleh karena itu, tugas ini akan dibuat lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya, etika. Apa sih etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang berarti karakter atau timbul dari kebiasaan. Nah, menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, menurut Reitz tahun 2004, etika informasi merupakan cabang etika yang terpusat pada hubungan antara penciptaan atau creation, perorganisasian, organization, pemencaran, dissemination, dan penggunaan informasi serta standar efisien dan kode moral dalam yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Jadi, kita sebagai masyarakat yang bermoral, tentunya kita tahu bahwa etika sudah melekat dalam diri kita sejak kita kecil. Nah, etika itu merupakan sebuah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas hidup seseorang sesuai dengan standar penilaian moral yang berlaku. Nah, etika tidak sama dengan moral karena etika sebuah ilmu, sedangkan moral merupakan sebuah ajaran atau patokan mengenai bagaimana manusia harus hidup untuk bertindak agar menjadi masyarakat atau manusia yang baik. Sejak manusia terlibat dalam suatu pemikiran yang abstrak, manusia telah bersatu dengan isi benar atau salah, moralitas dan hukum, etika dan kewajiban. Kemudian slide selanjutnya yaitu etika dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, etika atau etik bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kemudian teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin atau komputer dan telekomunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Nah, jadi menurut pengertian di atas ini dapat disimpulkan bahwa etika itu
etika dalam teknologi informasi itu sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Nah, selanjutnya, seberapa pentingkah peran etika dalam teknologi informasi? Di sini sebenarnya sangat penting ya, sebagaimana yang kita tahu, perkembangan teknologi yang sangat pesat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Nah, hal ini selain membawa dampak positif bagi kehidupan, juga membawa dampak negatif. Sebagai contoh, maraknya pornografi di dunia maya ya, sebagai salah satu media penyedia informasi yang paling efektif, internet kerap kali dijadikan media untuk mendistribusikan konten-konten pornografi. Tidak hanya melalui situs-situs tertentu, tapi juga dapat dilakukan melalui forum. Pengaksesan situs-situs ini oleh mereka yang belum cukup umur atau di bawah umur ya, dan tidak mengerti dapat menyebabkan degradasi moral. Nah, ini merupakan salah satu contoh pentingnya etika dalam teknologi informasi. Etika merupakan pegangan bagi seseorang untuk bertindak dan memahami baik atau buruknya perbuatannya. Sekarang banyak orang yang tidak mengindahkan etika, terbukti dari kasus di atas. Nah, pertukaran data digital ini baik dalam bentuk film, musik, software, atau bahkan e-book telah menjadi hal yang lumrah di dunia maya. Dengan mengunjungi situs-situs tertentu dan melakukan klik beberapa kali, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan secara gratis. Nah, jika ingin mendengarkan lagu, menginstal software, atau baca buku sekalipun, kita bisa mendapatkannya dengan mendownload gratis dan kualitasnya pun sama saja. Nah, hal seperti ini sama dengan pembajakan. Namun, karena menjamurnya situs-situs yang menawarkan jasa download gratis, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu. Padahal dengan mendownload hal-hal tersebut, kita tidak lain dengan seorang pembajak. Nah, melihat fenomena di atas, peranan etika dalam teknologi informasi sangat penting dan sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Nah, adapun etika yang harus diperhatikan dalam teknologi informasi yaitu hal yang bermanfaat atau menggunakan fasilitas teknologi yang bermanfaat, kemudian tidak memasuki sistem informasi secara ilegal, kemudian tidak memberikan user ID atau password kepada orang lain dengan tidak sepengetahuan kita sendiri, kemudian tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Kemudian selanjutnya apa nih konsep dasar etika dalam masyarakat terbagi 3. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga liabilitas. Nah, yang pertama tanggung jawab atau responsibility. Di sini sebuah elemen sangat pentingnya dari tindakan etika. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Nah, kemudian yang kedua, akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, liabilitas adalah ciri-ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku sistem atau organisasi lain.
Selanjutnya masalah sosial di masyarakat. Nah, di sini saya mengambil masalah sosial yang salah satunya adalah berita hoax. Nah, berita hoax ini dengan perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih ya, dan merambah ke berbagai bidang. Perkembangan ini membawa banyak dampak positif dan dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, baik dalam cara berkomunikasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari berbagai isu baru terkait etika. Salah satunya adalah berita hoax. Nah, berita hoax ini dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan budaya yang ada di dalam kehidupan sosial. Selain itu, adanya budaya berbagai informasi dalam masyarakat yang membuat persebaran informasi semakin luas dan sulit terbendung. Nah, menurut Apandi, hoax adalah sebuah berita palsu atau bohong. Hoax digunakan untuk menipu atau mengkali pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu. Berita hoax dapat menyebabkan munculnya fitnah, pembunuhan karakter, perang pernyataan di media sosial, putusnya silaturahmi, dan rusaknya kerukunan hidup masyarakat. Nah, dalam yang saya baca, terdapat 10 jenis berita bohong atau hoax ini yang sering diterima oleh masyarakat, yaitu sosial politik, sara, kesehatan, makanan dan minuman, penipuan keuangan, iptek, berita duka, candaan, bencana alam, dan lalu lintas. Nah, hoax ini membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti ujaran kebencian, fitnah, isu provokatif, sentimen sara, dan pemutarbalikan fakta. Perkembangan teknologi saat ini tentunya tidak asing dengan kata media sosial ya. Media sosial digunakan sebagai sarana untuk menjalin pertemanan dan menyebarkan opini, berita atau informasi dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, media sosial sering disalahgunakan untuk menyebarkan opini, berita atau informasi yang mengandung kebohongan, hoax ya, atau pencemaran nama baik, ujaran kebencian hingga ancaman. Nah, dampak yang diakibatkan pada individu yang diberitakan adalah turunnya kredibilitas dan kehilangan kepercayaan secara sosial. Sedangkan dampak pada masyarakat dapat memicu perselisihan, keributan, serta ketidaktenangan sosial dan menyangkut politik dan sara, dapat memecah belah bangsa. Nah, dalam menghadapi banyaknya opini tersebut atau berita dan lain sebagainya, yang diharapkan masyarakat lebih siap, cerdas, dan bijak. Nah, si masyarakat ini harus tahu nih bagaimana hal yang harus diperhatikan sebelum mempublikasikan sesuatu atau status atau yang lain sebagainya di media sosial. Itu yang pertama harus memastikan kebenaran informasi. Nah, menghindari hal yang dilarang Undang-Undang ITE dan menghadirkan nilai yang sesuai. Kemudian post dalam kondisi tenang. Nah, jadi sebelum memposting sesuatu di media sosial harus cari dulu kebenarannya, kemudian informasi tersebut benar atau tidaknya, kemudian baru dipost atau dipost sesuai dengan kebenaran ya. Selanjutnya slide terakhir, yaitu bagaimana sih solusi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik di masyarakat. Yang pertama harus mengetahui dulu apa itu Undang-Undang ITE. Nah, di Indonesia ini Undang-Undang
yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik itu ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebabkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, jadi dalam pasal 28 ayat 1 ini, kata bohong itu artinya informasi yang tidak benar adanya. Nah, sedangkan kata menyesatkan ini artinya dampak yang ditimbulkan atau akibat berita bohong tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, perlawanan berita hoaks dilakukan melalui gerakan literasi digital ya. Yang kedua adalah gerakan literasi digital. Nah, yang digunakan untuk membangun karakter bangsa. Literasi digital ini adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan seseorang dan menggunakan teknologi informasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisa, mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan, dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berperan efektif dalam masyarakat. Nah, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu dengan memasukkan pengetahuan literasi digital ini ke kurikulum sekolah ya, dan bekerja sama dengan public figure. Nah, mungkin dari semua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ini perlu sekali mengetahui apa itu berita hoax untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari berita hoax tersebut. Nah, serta harus bersikap lebih bijaksana dalam artian menanggapi perkembangan teknologi informasi dan menelaah kebenaran dari informasi sebelum dibagikan ke orang lain. Cepatnya penyebaran informasi tetap perlu disikapi dengan tenang dan jernih. Nah, masyarakat harus lambat dalam mempercayai informasi yang diperoleh dengan memastikan kembali ke beberapa sumber yang terpercaya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.